Di sini saya hanya menyampaikan sedikit, menginformasikan bahwa berdasarkan intelijen yang sangat rahasia, tahu bahwa nomor 1 adalah menang. Namun demikian, pihak yang berwajib tidak mengikuti, tidak melibatkan diri, dan itu tidak boleh, akhirnya dipendam. Tapi KPU tidak tahu. Saudara-saudara, supaya dengar nih, sedikit tapi bermanfaat. Ya, berdasarkan informasi A1 itu, ya, bahwa Prabowo itu menang 54, berapa dan 46, berapa. Ya, tapi dasar ontetik ini tidak boleh dilaporkan ke KPU. Karena apa? Ini tidak boleh terlibat. Saudara harus tahu. Sekarang masih ada data itu. Ya, saudara kalau kepengen tahu, di HP saya di YouTube akan saudara tahu. Bicara saudara, baru itu nangis saudara. Saudara nangis lihat itu. Ya, saudara-saudara paling yang sini saya tahu mungkin ada beberapa saja. Ya, besok saya kirimi semua itu. Ini orang yang bicara bukan dari mana. Ini orang independen dan dia orang golput. Itu kalau saudara tahu. Ya, wah, saudara harus bisa mendapatkan itu informasi ya. Saya ada itu. Coba bayangkan saja. KPU saja bisa dibayar, bagaimana bangsa kita ini? Betul gak? Saya ini orang pejuang, kalau kamu tahu. Ya, Aceh Timur, Irian, sampai dengkul saya ini capek. Nggak terjun siang, terjun malam. Lautan di kepala kaki saya ini, saudara tahu. Tapi saudara tidak usah perlu tahu saya. Ya, seorang pejuang, seorang pengabdi. Tugas saya cuma 2, hidup dan mati, cuma 2. Saya bukan orang kaya, seorang miskin. Tapi jiwa saya jiwa pejuang. Ngerti gak? Saya ini dalam hati saya seorang pejuang saya. Saya peluru sudah di badan saya semua. Saya bukan bohong. Tanyakan saya. Ini di sekitar ini saudara tidak tahu. Ya, veteran semua. Pasukan elit, bukan main-main. Ya. Bapak saya selama ini menahan diri. Tidak boleh ada yang berbuat anarkis. Selalu membawa nama beliau supaya tidak cacat. Tapi dari pihak lain memancing-mancing selama ini. Kalau saudara tahu, saya ini semua adalah satu kendali komando. Betul nggak? Sekali diam, diam. Ini masih untung. Pikir diam itu kalah atau takut. Tidak. Kalau kemarin saya dapat instruksi, kemarin ada putar di Gajah Mada Hayam Wuruk. Saudara supaya tahu, pakai bendera Amerika. Pakai bendera Amerika. Ada tulisan apa lagi? Macan Asia ompong begitu. Itu kemarin kalau saya nggak bisa nahan diri, tak granat itu. Enggak, betul itu. Saya masih tak emosi, saya segera lapor. Tahan diri. Itu, tahan diri. Ya. Terus terang saja. Saya siap mati di mana saja. Ya. Di luar negeri presiden bisa mati, bisa kena bom. Di Indonesia bisa nggak kena. Maka dia hati-hati kalau bicara, tidak usah nantang-nantang. Tidak usah nantang-nantang. Berjalan dengan haluan masing-masing, kanan kiri, jangan jelek-jelekin. Kalau jelek-jelekin, di TV serikat dikatakan, di TV dikatakan, begini, begitu. Setahu saya di pihak nomor 1 ditahan, tidak boleh bicara yang kotor. Betul nggak? Tapi dia pihak kedua memancing-mancing. Setelah kita dijajah, maka apa kita mau diam saja? Apa kita mau diam saja? Saudara sekarang ini di depan, ya, kita bisa bikin milisi. Apa itu milisi? Militer dan sipil. Ngerti nggak? Bertahun-tahun kita menjaga biar nggak seperti Suriah. Itu ya, gedung semua habis. Ngerti nggak? Jangan jadi presiden memaksakan kehendak. Betul nggak?
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi presiden memaksakan kehendak. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah Gusti, yang benar supaya benar, yang salah tetap salah. Ya Allah, lindungilah apa ini ya Allah. Oke, untuk itu saya rasa waktu terbatas. Saya ucapkan terima kasih. Kita bersatu. Kalau kita kalah jadikan milisi, militer dan sipil. Siap. Manusia, kamu bisa lihat saya orangnya. Jiwa saya ini dari kecil dididik untuk disiplin, untuk berani, mati atau hidup, cuma itu saja tugas saya. Alhamdulillah sampai selesai tugas sama hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.